Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang 7 saham blue chip yang bisa disimpan seumur hidup. Kita akan bahas kenapa kita simpan sebuah saham itu bahkan bisa seumur hidup, dan juga referensi 7 saham blue chip andalan versi Kanala ID. Untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Untuk kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Kita akan mengadakan webinar menyusun portofolio dan banjir dividen yang akan dilakukan pada 25 September 2021. Kalau kamu tertarik, ini detail materinya dan semua peserta nanti bisa mendapatkan rekaman sesi webinarnya. Untuk pendaftaran webinar bisa klik link di deskripsi atau bisa langsung ke Instagram Kanala ID atau bisa langsung kontak ke WhatsApp yang ada di website Kanala ID. Sampai jumpa di acara webinarnya ya. Mengapa kita mengoleksi sebuah saham itu bahkan bisa seumur hidup? Ini ada satu contoh saham yang bagus yaitu saham Bank BRI, dan kalau seorang investor pegang saham BRI sejak dia IPO di tahun 2003 sampai dengan saat ini, itu investor sudah menikmati keuntungan yang luar biasa, baik dari segi kenaikan harga saham ataupun dari dividen yang didapatkan rutin setiap tahun. Dan untuk perusahaan-perusahaan dengan kinerja gemilang seperti BRI ini, maka pilihan terbaik menurut Kanala adalah menyimpan sahamnya seumur hidup karena mereka bisa menghasilkan dividen yang rutin setiap tahun dan juga profitnya yang masih naik terus dari tahun ke tahun. Nah, ini ada satu quotes dari Warren Buffett yang bilang bahwa kita bahkan bisa beli saham dengan asumsi bahwa orang-orang akan menutup market sampai dengan 5 tahun ke depan. Artinya, kita nyaman sekali untuk pegang saham itu bahkan kalaupun pasar saham itu ditutup sampai 5 tahun. Jadi, sebuah pilihan atas saham yang sangat bagus dan sangat menarik. Nah, untuk bisa memiliki saham semacam itu tentu kita harus milih saham-saham yang terbaik. Dan inilah list dari Kanala. Yang pertama ada saham BCA atau BBCA. Kenapa saham ini kita masukkan di dalam list yang layak untuk disimpan seumur hidup adalah karena kinerja BCA yang masih terus bagus sampai dengan sejauh ini. Dan revenue serta net profit BCA itu juga masih terus naik, walaupun memang di 2020 sedikit terjadi penurunan net profit. Dan kalau kita lihat, BCA ini adalah bank besar dengan profitabilitas terbaik di Indonesia, yang mana net profit marginnya itu selalu konsisten di atas 30% dalam rentang waktu paling tidak 5 tahun terakhir. Dengan banyak hal inilah yang menjadikan kita yakin untuk hold saham BCA bahkan untuk jangka sangat panjang. Dan tentunya dividen yang didapat dari BCA juga sangat menarik, apalagi kalau seorang investor bisa memegang saham ini dalam periode yang sangat panjang. Tentunya satu hal yang menarik untuk diinvestasikan di sana. Dan BCA ini termasuk di dalam portofolio Kanala ID. Kalau teman-teman mau lihat review selengkapnya bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi ya. Yang kedua ada saham BMRI, Bank Mandiri. Kita masukkan di dalam list ini karena Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan profitabilitas yang menurut kita juga bagus. Dan ini terlihat dari total aset Bank Mandiri yang masih terus naik dari tahun ke tahun, dan ditambah lagi mereka punya profit margin yang cukup menarik juga. Jadi alternatif selain BCA mungkin Bank Mandiri ini bisa untuk dipertimbangkan juga. Kalau kita lihat profit marginnya BMRI sebelum tahun 2020 itu juga cukup tinggi, bahkan bisa di atas 20%. Nah, karena faktor-faktor inilah yang membuat kita suka dengan saham Bank Mandiri dan kita masukkan di dalam list ini. Termasuk mereka juga rutin sekali bagi dividen setiap tahun dengan nilai dividen yang cukup menarik kalau dibandingkan dengan harga saham Bank Mandiri saat ini. Tentunya ini menjadi nilai plus yang membuat kita yakin untuk blue chip di Bank Mandiri tetap bisa menarik juga untuk investasi. Yang ketiga tentu saja lagi-lagi perbankan, yaitu Bank BRI dengan kode saham BBRI. Sama seperti BCA, sebenarnya profit dari Bank BRI ini tuh naik terus dari tahun ke tahun. Walaupun memang 2020 turun cukup dalam ya karena terjadi pandemi dan juga banyak restrukturisasi dan juga kredit macet naik, tapi itu menyebabkan kinerjanya turun. Nah, kalau kita lihat profitabilitas dari BRI ini juga termasuk lumayan tinggi dan dia nggak kalah dengan Bank Mandiri, walaupun memang masih cukup jauh dari segi profitabilitas dibandingkan dengan BCA tadi untuk net profit marginnya ya. Namun ini salah satu perusahaan dengan profit terbesar di Indonesia. Jadi satu pilihan yang menurut kita cukup menarik untuk simpan saham ini sebagai saham blue chip tentunya. Dan dividen yang dibayarkan oleh BRI itu juga rutin dibayarkan setiap tahun dengan nilai yang juga naik terus dari tahun ke tahun, kecuali untuk tahun buku 2020. Yang keempat kita masukkan juga list ini, itu ada saham BBNI, Bank BNI, mereka juga revenue dan profit itu sampai tahun 2019 masih naik terus, walaupun 2020 anjlok cukup dalam untuk profitnya. Namun kalau kita lihat dari total aset, Bank BNI ini juga layak untuk diapresiasi karena total asetnya bahkan bisa mencapai lebih dari 800 triliun rupiah. Dan mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, walaupun tadi secara payout ratio dan juga secara nilai dividen tidak setinggi BRI ataupun
Bank Mandiri tadi. Namun untuk profitabilitas sebelum pandemi kita lihat ini masih punya profitabilitas yang baik, dan sekarang juga sudah mulai ada perbaikan untuk BNI sehingga menurut kita tetap layak untuk di hold dalam jangka panjang. Yang kelima, kita masukkan list saham Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Bahkan ketika tahun 2020 terjadi pandemi dan resesi, untuk revenue dan net profit Telkom juga masih terus naik. Sehingga ketika tahun yang sulit pun mereka masih bisa mencatatkan kinerja yang bagus, apalagi ketika tahun misalkan nanti menjadi lebih baik. Tentunya ini menjadi faktor pendorong kenapa Telkom kita masukkan di dalam list saham untuk disimpan seumur hidup. Dari segi profitabilitas juga menurut kita untuk ukuran blue chip, Telkom ini termasuk sangat menarik karena profitabilitas mereka dari segi net profit margin itu bahkan bisa lebih dari 15% untuk tahun 2020 kemarin. Dan mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, sehingga lebih meyakinkan untuk kita hold dalam jangka panjang karena mudah-mudahan akan ada terus dividen yang dibayarkan setiap tahunnya. Yang keenam, kita masukkan saham Astra International, ASII. Walaupun memang ini dianggap bahwa dalam beberapa tahun terakhir harga sahamnya turun banyak, namun yang kita lihat adalah diversifikasi bisnis Astra yang sangat luas, dan tentunya karena mereka punya unit bisnis yang sangat banyak, ini menjadi pertimbangan bagi investor yang mencari sebuah bisnis dengan portofolio yang luas tentunya. Nah, untuk Astra ini, mereka memang kinerjanya beberapa tahun terakhir ya di 2020 dan 2021 tuh penurunan net profit. Namun kalau misalkan dalam jangka panjang akan tetap bagus, kita tetap meyakini untuk saham Astra International ini. Dan memang tentu saja kalau kita akan simpan saham Astra, kalau pandangan kanal pribadi mungkin lebih mengharapkan dari dividennya ya. Karena kalau dari track record dividen itu sudah panjang sekali, dan mereka juga setahun itu bisa 2 kali untuk bagi dividen. Jadi itu kenapa Astra tetap kita masukkan di dalam list ini. Yang ketujuh, kita masukkan saham Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR. Walaupun dianggap saham-saham blue chip seperti UNVR ini katanya sudah tidak menarik, namun kalau dari fundamental, kanalnya tetap tertarik dengan Unilever Indonesia ini. Karena walaupun memang 2 tahun terakhir itu revenue-nya naiknya tipis sekali dan profitnya juga sebenarnya mengalami penurunan, namun kalau kita lihat ini tetap menjadi salah satu pilihan utama. Apalagi untuk produk-produknya Unilever ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, dan mereka di beberapa segmen produknya itu menjadi penguasa pasar atau market leader. Jadi ini beberapa faktor yang membuat kita percaya dengan fundamental Unilever Indonesia. Dan dari segi dividen juga payout ratio dividennya tinggi, bagi dividen rutin setiap tahun. Hanya saja memang problemnya tentu di valuasi. Kalau misalkan suatu saat bisa beli Unilever dengan valuasi yang sangat murah atau jauh lebih murah, tentunya kita tidak akan ragu untuk simpan saham ini seumur hidup. Dan lebih detail, kalau teman-teman ingin tahu kriteria saham terbaik versi Kanala, bisa tonton video-video ini, linknya ada di deskripsi ya. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe.